Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama berjumpa dalam acara renungan pengajaran Kataros Ministry. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Saya Pendeta Abdul Bastin putar-putar, kembali kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang senjata perlengkapan rohani kita untuk mengalahkan musuh, yaitu setan dan iblis. Di sebelumnya sudah sampaikan ada 5 senjata yang harus kita miliki, yaitu yang pertama, hal yang penting berikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju cirah keadilan. Yang ketiga, berkasutkan damai sejahtera. Yang keempat, yaitu memiliki perisai iman. Dan yang kelima, ketopong keselamatan. Di season yang terakhir ini kita akan belajar bersama-sama senjata yang keenam yang diajarkan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Kembali saya membaca ayat yang ke-17. Dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara kasih Tuhan, senjata yang keenam adalah yaitu pedang roh. Pedang roh. Mari kita belajar bersama-sama apa itu pedang roh. Pedang roh inilah senjata penyerang, perlengkapan senjata yang membuat kita bisa menyerang roh jahat. Kalau yang lain yang sebelumnya itu senjata untuk kita membuat kita bertahan. Tapi kalau pedang roh itulah senjata untuk menyerang. Dalam Ibrani 4:12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saudara, pedang rohani itu adalah firman Allah. Berbeda dari pedang biasa yang digunakan orang. Pedang materi dapat tumpul jika digunakan, namun firman Allah tetap tajam kapanpun. Pedang materi harus dipegang dengan kekuatan fisik, namun pedang rohani telah memiliki kehidupan dan kekuatan sendiri. Roh Allah memungkinkan kita untuk menggunakan firman Allah secara efektif. Masih kita ingat Tuhan Yesus menggunakan pedang roh ketika dia bertemu dan mengalahkan setan dalam pencobaan di padang gurun. Yesus berkata, ada tertulis katanya. Yesus mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama. Nah, hal ini penting. Jadi ketika kita sudah memiliki firman Tuhan dalam hidup kita, kita memiliki perisai iman, kita hidup dalam damai sejahtera, sekarang saatnya kita menyerang dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi jangan gunakan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, pengalaman sendiri, tapi gunakan firman Allah. Menggunakan senjata perlengkapan rohani, yaitu firman Allah. Ini hal ini yang penting. Selalu katakan firman berkata, Alkitab berkata. Demikian Alkitab firman Tuhan berkata. Nah, saudara kasih Tuhan, mari bersama-sama ketika kita mengadakan peperangan rohani, gunakanlah senjata pedang roh, yaitu adalah firman Tuhan. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, semua hanya akan menjadi lambang jika kita tidak menggunakannya. Kita akan efektif mengalahkan setan, iblis, mengalahkan segala musuh kita kalau kita tahu menggunakannya. Bagaimana cara menggunakannya? Jawabannya ada di ayat 18. Di ayat 18 apa dikatakan? Dalam segala doa
dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita mengenakan perlengkapan senjata itu dengan disertai apa? Doa, disertai doa. Kita berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang kasih Tuhan, saat teduh setiap hari itu menjadi suatu senjata buat kita untuk melawan roh jahat. Kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, membangun hubungan ya lewat doa kita, persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan. Nah, orang yang banyak berdoa, sungguh-sungguh memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ada urapan di situ, dan setan pun takut kepada hamba yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita mau diurapi Tuhan, bangunlah hubungan yang harmonis dengan Tuhan setiap hari melalui saat teduh kita, doa kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak menyerahkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, di situ kita akan merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah senjata rohani kita yang keenam, yaitu pedang roh, firman Allah dalam peperangan rohani. Puji nama Tuhan, kita sudah menyelesaikan beberapa materi kita tentang senjata rohani. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Ingat, kita pemenang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.